Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Alhamdulillah, pada hari ini Allah masih berikan kesempatan untuk berjuang menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk kaum buruh yang saat ini dihinakan dan dinistakan oleh pemerintahan yang tidak pernah peduli pada kaum buruh. Betul nggak? Ya kawan-kawan, hari ini di mobil ini adalah para pimpinan buruh. Doakan mereka semua agar mereka konsisten dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya pada Bung Said Iqbal yang baru terpilih sebagai Presiden KSPI untuk yang ketiga kalinya. Dan saya juga untuk ketiga kalinya mendampingi beliau bersama Bung Ramidi. Periode 2012 Bung Iqbal Presiden, saya Sekjen. 2017 Bung Iqbal Presiden, saya Deputi. Dan sekarang 2022 sampai 2007 kembali mendampingi Bung Said Iqbal, pemimpin revolusioner kaum buruh Indonesia. Dan juga ada Bung Boeing, inspirator gerakan buruh Indonesia. Hari ini saya memakai topi Partai Buruh. Aplaus buat kawan-kawan Partai Buruh. Secara pribadi saya adalah kader PKS. Saya adalah Ketua Departemen Jaringan Buruh PKS. Tapi saya mengapresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan Partai Buruh. Kenapa? Karena hari ini negara, dari mulai Presiden sampai kemudian DPR RI, sampai kemudian DPRD dan perangkat-perangkat negara adalah boneka oligarki. Kawan-kawan, betapa lemahnya negara ini. Saya mau sampaikan data. Hari ini kita yang mencita-citakan negara sejahtera, negara welfare state, negara kesejahteraan, nggak akan pernah terwujud kalau DPR-nya dan Presiden dan menteri-menterinya adalah boneka. Apa bukti bonekanya bagi oligarki? Jaminan-jaminan sosial yang akan diberlakukan jika negara welfare state itu berkuasa tidak pernah terwujud. Kenapa? Kembali negara akan menghutang. Itulah kenapa kemudian dengan alasan defisit kemudian negara tidak pernah memperhatikan PRT, kawan-kawan. Negara tidak pernah memperhatikan ojek online. Seharusnya PRT dan ojol mereka mendapatkan jaminan kesehatan. Enggak. Mereka adalah pekerja. Seharusnya negara ini kemudian memperlakukan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat. Dengan alasan defisit kemudian Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Risma, sampai Tri Risma itu namanya, kemudian memotong, mengurangi subsidi pemerintah dari sekitar 100 juta orang dikurangi 9 juta. Ini adalah kelakuan bodoh dari pemerintahan Jokowi, kawan-kawan. Alasannya adalah karena defisit. Kawan-kawan, pajak di Indonesia hanya 1.277 triliun. Saya mau sampaikan betapa lemahnya Jokowi, termasuk DPR hari ini. Uang yang beredar di Indonesia hari ini yang disebut namanya PDB sudah sebesar 15.300 triliun. Perbandingan antara pajak dengan PDB itu namanya tax ratio. Tax itu pajak, rasio adalah perbandingan pajak. 1.277 triliun dibanding 15.000 triliun hanya 8%. Saya mau sampaikan kawan-kawan, angka 8% ini apa artinya? Saya mau sampaikan, di era SBY tax rasio kita pernah mencapai 12%, sedangkan di Thailand mencapai 18%. Sedangkan di negara-negara welfare state seperti Swedia, Finlandia, Denmark, tax rasionya, pajak yang masuk itu mencapai 40% dari PDB. Pertanyaannya, mengapa di negara-negara welfare state di Eropa sana mereka bisa narik uang pajak 40%, tapi Jokowi hanya 8%? Ini menandakan Jokowi sangat lemah dan tidak layak, kawan-kawan. Hanya 8%. Ya, hanya 8%. Bayangkan, kalau 20% PDB yang masuk, pajak masuk, 20% kali
15.000 triliun, maka 3.000 triliun, maka akan ada defisit. Kalau 40% pajak yang masuk, maka 40% dikali 15.000 triliun, 6.000 triliun. Ini angka yang luar biasa, nggak perlu kita ngutang lagi. Semuanya lunas, bisa dilunasi. Pendidikan bisa gratis sampai dengan perguruan tinggi. Saya mau sampaikan data. Jumlah mahasiswa Indonesia kurang lebih 2 juta. Kalaulah mereka kemudian kuliah setara ITB dan UI, per semesternya adalah 12,5 juta. Setahun itu adalah 25 juta. Seluruh mahasiswa dibayarkan oleh negara 25 juta dikali dengan 2 juta, maka hanya terkumpul 50 triliun. Kecil. 5 angkatan digratisin, baru 250 triliun. Semua buruh digratisin lagi, cuma 2 triliun, kawan-kawan. Artinya sebenarnya sangat mudah untuk menerapkan pendidikan gratis, termasuk juga menerapkan jaminan kesehatan gratis. PBI sekarang penerima bantuan iuran dihitung adalah sekitar 30 ribuan. Per orang kali 12 bulan hanya butuh 360 ribu. Asumsilah kita naikin jadi 400 ribu. 400 ribu dikali 260 juta penduduk Indonesia, semua gratis, tidak kurang hanya 120 triliun. Jadi sesungguhnya adalah sangat mudah menerapkan program-program jaminan pendidikan gratis. Jaminan pendidikan gratis kalau presiden dan DPR-nya pro terhadap buruh, kawan-kawan. Betul nggak? Inilah kawan-kawan. Makanya cuma beda dikit, Bang. Welfare state versi Partai Buruh dan PKS. Kalau Partai Buruh cuma Baldaton Toyib. Kalau PKS Baldaton Toyibun Warbun Gobur. Jadi negara sejahtera yang Allah ridhoi. Mengapa, kawan-kawan? Karena perjuangan membela kaum buruh adalah perjuangan ilahiyah, perjuangan ideologis, perjuangan tentang cita-cita kita, tentang masa depan anak bangsa, masa depan dunia. Rasulullah pernah bersabda, carilah aku bersama orang-orang tertindas dan orang lemah. Insya Allah akan aku beri, Allah akan berikan kemenangan, kemuliaan, dan kemudahan rezeki. Jadi siapa-siapa yang membela orang lemah dan orang tertindas, pasti Allah menangkan, asalkan konsisten. Karena tadi Imam Sholat Jumat sudah mentafsirkan surat As-Saff, surat 61 tentang ayat 10 dan 11 tentang bagaimana kewajiban seorang beriman berjihad dan bertakwa. Dalam surat yang lain dan As-Saff dan Al-Fat tentang kemenangan, syarat untuk sejahtera adalah beriman dan bertakwa dan berjihad, kawan-kawan. Dalam surat As-Saff ayat 12 hingga 14-nya, Allah janjikan yang namanya Fawzul Azim, kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar ini akan Allah berikan ketika kita semua beriman pada Allah, ketika kita berjihad pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu jihad? Jihad itu kalau berjuang, kita mati, harta kita habis, itu namanya mujahid. Kalau jihadnya masih setengah-setengah, takut kehujanan, takut kepanasan, nggak mau berinfak, infaknya malah kemalasan, nggak pernah solider, itu namanya mujair. Ya, Bumbu ya. Insya Allah. Karena insya Allah dalam surat Al-Qasas ayat 5, Allah akan berikan karunia kepada orang-orang tertindas. Mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka suatu saat siapapun dia, termasuk Partai Buruh, Bung Iqbal dan kawan-kawan, ketika konsisten, pastilah Allah akan karuniakan negara ini pada orang-orang yang konsisten membela kaum buruh. Berdoa. Karenanya sederhana, kawan-kawan. Syarat dari negara sejahtera adalah solidaritas sosial. Dalam teori-teori yang kita pelajari dari Bung Iqbal yang namanya PDB. PDB itu paling tinggi hari ini konsumsi rumah tangga. Kemudian baru investasi, baru kemudian yang namanya adalah pengeluaran negara, APBN, dan juga kemudian yang lain-lainnya. APBN itu hanya 2.500 triliun dari PDB, hanya 15% jumlah
jumlah APBD itu hanya 15% dari PDB di Indonesia. Suatu hari, suatu saat, Ibnu Khaldun mengatakan negara sejahtera itu ciri utama adalah Bang Iqbal, ketika PDB-nya itu paling besar adalah pengeluaran negara. Untuk apa pengeluaran negara? Untuk membiayai program-program sosial rakyat. Itulah yang menjadi program-program dari negara sejahtera. Dan Allah, ya, sekali lagi bahwasanya niat kita mulia ini insya Allah akan terkabul. Dan terakhir kawan-kawan, kenapa kita harus berjihad? Sederhana. Dalam surat Al-Isra ayat 16, kenapa kita harus terus mengkritisi DPR yang boneka ini? Dalam surat Al-Isra sangat jelas. Allah akan menghancurkan satu kaum, Allah akan menghancurkan satu komunitas, terlebih dahulu mengingatkan kepada penguasa-penguasanya dan orang-orang yang hidup bergelimpangan agar taat sama Allah. Kalau mereka tidak taat, tidak mau peduli orang miskin, maka Allah akan hancurkan. Dan hari ini kita ingin menjelaskan, karena di ayat yang lain menyatakan Allah akan memberikan karunia kepada seluruh penduduk di muka bumi ini dari langit dan bumi, ketika kita kemudian konsisten. Tanyanya, apakah kita siap konsisten? Siap istiqomah? Jadi mujahid, bukan mujair. Insya Allah kita menang. Negara ini akan dimenangkan, partai buruh akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup partai buruh. Ya, insya Allah. Jadi sekali lagi adalah tinggal kita niatkan dan kita istiqomah berjuang di jalan Allah. Itu saja mungkin dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh.